percaya sudah diselamatkan Tuhan. Ada jaminan itu. Amin. Kita lanjutkan saudara. Karena itu, kalau kita sudah memahami tentang konsep-konsep keselamatan, kenapa nggak jalan, Andi? Halo? Ini kok, tolong dong dibantu saya, Andi. Oke, saudara, jadi kalau kita berbicara tentang keselamatan, kita harus memahami inilah kondisi manusia. Manusia itu harus diselamatkan. Kenapa manusia harus diselamatkan? Karena kondisi manusia seperti ini. Manusia hidup dengan membawa beban dosa. Adakah orang yang membawa beban dosa setiap hari seperti ini, kemudian bisa hidup dengan lepas, bisa hidup dengan nyaman, bisa hidup dengan aman, bisa merdeka, bisa menjadi pemenang? Kalau saudara berhadapan dengan masalah, saudara sedang memikul beban seperti ini, pertanyaan saya, saudara bisa menang lawan musuhmu yang muncul dari depan sini? Kalau saudara ingin berperang dengan beban seperti ini, kira-kira saudara bisa menang? Nggak bisa. Kalau saudara maju akan ditindis oleh dosa, akan digilas oleh dosa. Kalau saudara menahan dosanya, maka saudara akan diserang dari depan. Artinya manusia tidak berdaya ketika dosa itu mengintervensi hidupnya. Itulah sebabnya nggak ada manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia membutuhkan apa? Membutuhkan juru selamat. Manusia membutuhkan Tuhan, karena manusia sedang menjadi tawanan dosa. Ini saya sudah jelaskan beberapa minggu yang lalu, saya ingin lanjutkan. Ini ada masalah dengan pointer saya. Tolong secara manual dibantu saya, Andi. Saudara perhatikan baik-baik, saudara. Alasan manusia harus diselamatkan yang pertama, saudara perhatikan baik-baik. Manusia tidak mampu menyelamatkan apa? Dirinya sendiri. Ini dasar keselamatan, dasar dan prinsip dasar keselamatan yang pertama. Manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Namanya manusia yang sudah diintimidasi oleh dosa. Nats yang kita baca tadi berkata, kita lemah. Saya sudah jelaskan ini, saya nggak usah jelaskan lagi. Durhaka, artinya huper asebon. Huper asebon itu artinya super brengsek. Manusia sebelum percaya kepada Yesus adalah orang yang super brengsek. Brengseknya itu kelewatan, tidak beradab, tidak punya moral, tak beriman. Ini artinya durhaka. Kemudian kita adalah orang yang berdosa. Berdosa itu artinya hamartolos. Hamartolos itu bukan cuma berdosa, tapi memproduksi dosa. Memproduksi dosa artinya saudara berdosa, bukan cuma berdosa buat dirimu, tapi membuat orang lain juga berdosa. Dosamu engkau jangkiti ke orang lain. Apakah kondisi saudara sebelum percaya Yesus seperti itu? Betul? Kalau saudara kepengen berdosa, itu pasti ajak orang lain juga ikut berdosa. Ini kondisi kita sebelum mengenal Yesus. Dan selanjutnya berseteru. Jadi saudara, kondisi kita lemah, durhaka, berdosa, dan menjadi musuhnya siapa? Tuhan. Itu sebelum mengenal Yesus. Itulah sebabnya manusia tidak mampu membebaskan dirinya sendiri. Manusia membutuhkan keselamatan dan juru apa? Selamat. Manusia bukan cuma membutuhkan keselamatan, tapi manusia juga butuh pribadi yang mengerjakan keselamatan itu bagi kita. Manusia tidak mampu menanggapi keselamatan. Karena itu manusia membutuhkan pribadi yang bisa mengerjakan keselamatan itu bagi kita. Dan Yesus adalah pusat dari keselamatan itu. Amin. Amin. Pusat keselamatan bukan apa yang engkau kerjakan. Pusat keselamatan adalah apa yang Yesus kerjakan bagi kita. Dan apa yang Yesus kerjakan itu luar biasa. Saya ingin lanjutkan khotbah saya, saudara. Oke, lanjut nih. Mohon maaf saudara, ini ada masalah teks. Oke, saudara perhatikan. Ketika kita bicara tentang Yesus adalah pusat keselamatan, maka kita sedang berbicara tiga hal, yaitu Yesus adalah keselamatan, Yesus yang memberi keselamatan, dan Yesus yang mengerjakan keselamatan. Ulang, Yesus adalah keselamatan, Yesus pemberi keselamatan, dan Yesus yang mengerjakan keselamatan. Coba saudara ikuti, Yesus adalah keselamatanku, bilang Yesus memberi keselamatan buatku.
Dan Yesus mengerjakan keselamatan bagiku. Ini 3 poin. Saya akan bahas sedikit, saudara. Walaupun beberapa minggu lalu saya sudah jelaskan. Saudara perhatikan. Kenapa Yesus kita butuhkan? Karena kondisi kita seperti ini. Saudara, keselamatan itu bukan Tuhan bawa, kemudian Tuhan katakan, silakan engkau kerjakan. Tidak. Bagaimana mungkin saudara bisa merespon kalau saudara dalam kondisi koma seperti ini? Bagaimana mungkin saudara merespon kalau saudara dalam kondisi seperti orang ini? Saudara bisa bayangkan, kalau ada orang masuk UGD atau ICU, tiba-tiba ada dokter bawa di situ, dia bawa oksigen, dia bawa kemudian tabung infus, dia kemudian bawa selang, dia kemudian bawa jarum, dan setelah itu dia berkata kepada pasien itu, Pak, silakan, Bapak pakai sendiri. Ada dokter seperti itu. Dokter, pasiennya lagi koma di situ, lagi mangap-mangap. Tiba-tiba dokter ini bawa semua peralatannya, dia taruh di samping orang itu. Kemudian dia bilang, Pak, silakan pakai. Kalau Bapak nggak respon, ya mati Bapak. Kalau Bapak respon, Bapak selamat. Saya mau tanya, yang stres itu dokternya atau pasiennya? Hah? Yang masalah itu dokter atau pasien? Kondisi kita manusia seperti ini. Saudara nggak mungkin bisa merespon keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Karena itu Yesuslah yang harus mengerjakan keselamatan itu bagi kita. Amin. Saudara lagi mangap-mangap, Yesus datang memberi infusan buatmu. Yesus datang memberi tabung oksigen buatmu. Yesus datang memberi nafas buatan buat kita. Bilang amin. Karena itu kita akan mempelajari bersama. Saudara, kita lanjutkan. Yesus adalah keselamatan. Yesus adalah keselamatan artinya seperti ini. Tolong lanjut nih. Yesus adalah keselamatan artinya begini. Mundur. Yesus adalah keselamatan artinya, keselamatan bukanlah objek atau benda yang dibawa oleh Yesus, tapi keselamatan adalah diri Yesus apa? Sendiri. Jadi Yesus itu bukan datang membawa satu barang, membawa satu konsep, membawa satu kejadian, membawa satu perbuatan, bahwa ini saya berikan supaya kamu selamat. Tapi Yesus justru datang membawa dirinya sendiri supaya kita diselamatkan. Amin. Firman Tuhan bilang begini, saudara perhatikan. Firman Tuhan bilang begini, bahwa Yesus itu membawa dirinya. Barang siapa yang makan tubuhku dan minum darahku, maka dia memperoleh hidup, dan hidup yang kuberikan adalah hidup yang kekal. Amin. Itulah yang diberikan oleh Yesus. Jadi kalau bicara tentang Yesus adalah keselamatan, kita harus memahami bahwa Yesus membawa dirinya sendiri buat saudara dan saya. Yesus bukan membawa barang, tapi Yesus membawa dirinya. Bilang amin. Bilang amin. Itulah sebabnya kita harus percaya bahwa Yesus yang adalah keselamatan itu, Dia memberi keselamatan bagi kita. Apa maksudnya, saudara? Tolong lanjut nih. Apa maksudnya? Yesus memberi keselamatan artinya Yesus mengenakan keselamatan itu bagi kita. Saya ingin kasih contoh, saudara, supaya saudara paham. Doh, sebentar, doh. Lihat Pastor Veldo. Saudara perhatikan baik-baik. Saya pakai gaya Pak Yuda dulu. Saudara perhatikan. Yesus itu memberi keselamatan. Bukan Yesus bawa keselamatan itu seperti ini. Kemudian Yesus panggil dia, dan Yesus bilang, nih ambil keselamatannya. Enggak. Yesus enggak lakukan itu. Yesus memberi keselamatan artinya Yesus datang kepada kita, kemudian Dia pakaikan keselamatan itu bagi kita. Dia kenakan keselamatan itu, pakaikan dong, jangan robek dong. Oh nggak muat, pakaikan. Oke, ya. Jadi Yesus pakaikan keselamatan itu, berarti memang itu dong. Beda ukuran. Saudara, ini cuma contoh aja. Intinya Yesus kemudian yang memakaikan keselamatan itu bagi kita. Bukan Yesus lempar keselamatan itu, kemudian suruh kita pakai. Yesus memberi keselamatan, artinya Yesus mengenakan bagi kita. Luar biasa Tuhan kita. Dia adalah keselamatan. Dia memberi keselamatan. Dan yang ketiga, Dia yang mengerjakan keselamatan.
Yesus mengerjakan, thank you, dok. Yesus mengerjakan keselamatan artinya apa, saudara? Coba kita lanjutkan, tolong nih. Yesus mengerjakan keselamatan. Ini kita baca nanti aja. Yesus mengerjakan keselamatan artinya, lanjut nih. Ya, Yesus mengerjakan keselamatan artinya Yesus bertarung untuk kita. Itulah yang dikerjakan Yesus untuk keselamatan kita. Saya ingin berikan begini, saudara. Yesus itu datang bukan supaya saudara bertarung sendiri. Yesus mengerjakan keselamatan bagimu artinya Yesus bertarung bagimu. Dan ketika dia menang bertarung bagimu, dia datang dan berkata, saya tukar hidupmu yang gagal dengan hidupku yang menang. Yesus datang bagi saudara, kemudian dia berkata, berapa banyak kegagalanmu, berapa banyak kegagalan dan kehancuranmu di masa lalu. Sekarang saya tukar hidupmu yang gagal, baik di masa lalu ataupun yang sedang kau pikirkan akan terjadi di masa depan. Saya tukar dengan hidupku yang menang, yang sudah saya kerjakan di atas kayu salib. Bilang amin. Itu artinya Yesus mengerjakan keselamatan bagi kita. Yesus mengerjakan keselamatan bagi kita. Bukan cuma Yesus mengerjakan di atas kayu salib, dia sudah tersalib dan semuanya selesai. Tidak. Yesus ketika selesai mengerjakan keselamatan, dia datang dan dia bilang kepadamu, saya mau tukar hidupmu yang gagal supaya hidupku yang berhasil bisa menjadi bagian hidupmu. Karena itulah ada ayat yang bilang, dia adalah kaya, rela menjadi miskin supaya di dalam kemiskinannya kita menjadi apa? Kaya. Dia yang adalah kuat rela menjadi lemah supaya di dalam kelemahannya kita menjadi apa? Kuat. Amin. Amin. Inilah yang dikerjakan oleh Yesus. Kalau kita berbicara tentang keselamatan dan kita katakan tadi berkali-kali bahwa Yesus itu adalah pusat dari segalanya, maka kita harus meyakini Tuhan sudah mengerjakan keselamatan bagi kita dan dia sudah menang. Dan saat ini saudara, hidupmu yang gagal, apapun kegagalanmu, berapa besar kegagalan yang kau alami, sudah ditukar oleh Tuhan kita dengan kemenangan yang dia sudah lakukan. Amin. Katakan, hidup saya adalah hidup seorang pemenang. Ulang lagi, hidup saya adalah hidup seorang pemenang. Saya nggak tahu saudara saat ini sedang bergumul dengan masalah sebesar apa, tapi yang saya percaya, kemenangan Yesus bukan cuma kemenangannya, tapi hidup seorang pemenang sudah Tuhan jadikan sebagai hidupnya saya. Bilang, hidup saya juga. Amin. Saya percaya saudara ini adalah orang-orang yang menang. Mungkin saudara sedang menangis, saya nggak tahu. Mungkin saudara sedang bergumul karena saudara bilang, Pak, Bapak bilang pemenang. Tapi hidup yang saya lalui saat ini bukan sebagai seorang pemenang. Hidup yang saya lalui saat ini, hari-hari ini begitu berat. Saya tidak melihat jalan keluar. Penyakit saya tetap sama. Masalah keluarga datang berkali-kali. Masalah ekonomi saat ini numpuk, Pak. Saya bingung, mau bayar THR aja uangnya dari mana? Betul? Saudara mungkin saat ini sedang pusing. Dan saudara berkata, mana mungkin hidup seorang pemenang seperti ini? Saya mau bilang, gak peduli berapa banyak kegagalan yang kau pikirkan di masa depan. Yang saya percaya, hidup dari Yesus yang telah menang sudah menjadi hidup saya. Dan itu jaminan buat saya. Itu sebuah meterai buat saya, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup saya pasti menang. Beberapa waktu yang lalu saya nonton saudara Liga Champion antara Real Madrid dan Juventus. Babak pertama saudara skornya 1-1. Tapi babak kedua Madrid menunjukkan kualitasnya. Walaupun banyak orang yang sirik, khususnya orang-orang Barca itu kemudian wah katanya, itu kebetulan saja ya. Memang begitu, benar nggak? Biasanya kalau orang sirik itu sirik karena tidak mampu. Dan orang yang disirikin biasanya karena banyak kelebihan. Nah gitu juga. Klub yang banyak kelebihannya, klub bola gitu ya, itu banyak disirikin orang. Madrid ini saudara menang 3-1. Menang 4-1.
Setelah Madrid ini menang, saya kemudian beberapa hari kemudian nonton siaran ulangannya. Saya nonton siaran ulangannya. Di babak pertama Madrid itu dikurung sama Juventus, diserang kiri kanan, wah pontang-panting saudara, hampir nyaris gol. Tapi kalau saudara sudah nonton pertunjukan sampai selesai, saudara nggak akan khawatir. Karena seperti nonton siaran ulangan. Amin. Mungkin mengejutkan, menegangkan, tapi saudara tahu skor akhirnya berapa. Dan saya mau bilang, apa yang Yesus lakukan sebagai jaminan bagi kita? Skor akhirnya kita tetap menang. Amin. Hari ini mungkin saudara seperti nonton siaran ulangan, tapi katakan kepada dirimu, hai Raymond, kamu harus tahu, kamu itu sudah menang. Skor akhirnya pasti apa? Menang. Amin. Amin. Amin saudara. Anggaplah Juventus sedang nyerang golmu, tapi percayalah, skor akhir saudara tetap menang. Saya lanjutkan saudara, tolong adik. Saudara perhatikan, lanjut. Karena Yesus adalah paket komplit yang diberikan Bapa di sorga bagi kita, maka kita harus percaya bahwa di dalam Yesus terhisap semua